أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على سيدنا ومولانا محمد الكريم الذي يقضي به الكريم كل رجاء ومقصود، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مباركا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا من العالمين العاملين المخلصين الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى جميع أرواحهم ونخصوصا إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخصوصا إلى جميع أرواح مشايخنا وشيخاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا، ونخصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، جميع روح تلاميذاتنا وتلميذاتنا وسامعنا وسامعاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارض عنهم واجعل الجنة مأواهم. ونخصوصا إلى روح الشيخ جلال الدين محمد bin Ahmad Al-Muhalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Ubay bin Abi Bakr As-Suyuti. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warda anhum waj'alil jannata ma'wahum. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladhina, kemarin kun fayakun sudah diartikan ya, tapi sebelum diterangkan. Benar ya? Wa qala alladzina, dan berkata alladzina, siapa orang-orang banyak, la ya'lamuna, yang tidak mengetahui siapa alladzina, ai kuffaru Makkah, maksudnya kuffaru Makkah, lin nabi, kepada nabi, laula, seandainya, maksudnya halla, hai, bagaimana seandainya, halla yukallimuna Allahu, halla yukallimuna, laula, seandainya, yukallimuna, berbicara kepada kami, Allah, siapa Allah, annaka, sesungguhnya siapa engkau, Rasulullah, itu Rasulullah. Seandainya Allah bicara langsung kepada kami bahwasanya engkau itu Rasulullah, itu, maka kami akan beriman, seakan-akan kayak gitu. Au ta'tina, atau datang kepada kami, ayatun, apa ayat, mimma, dari sesuatu, iktarohna, yang usul siapa kami hu kepada ma, ansud kika, dari kebenaran pancik sampean, dari kebenaran kamu Muhammad, atau paling tidak ada ayat, ada tanda yang menerangkan atas kebenaranmu, seperti itu. Kadzalika, begitu juga, kama qala haula, seperti hanya qala berkata haula, mereka
orang kafir, orang alladzina la ya'lamun ini atau kufar Makkah ini, qala berkata juga alladzina orang-orang banyak min qablihim dari sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka itu seperti itu juga ya. Ketika contohnya orang Yahudi ya, ketika diajak beriman oleh Rasulullah, oleh Nabi Musa, mereka bilangnya narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Seperti itu. Orang Nasrani ya sama seperti itu. Di zaman Rasulullah mereka seperti itu ya. Sama sejak dulu. Min kufaril umami, yaitu dari orang kafirnya umat-umat al-madiyah yang terdahulu, li anbiyaihim kepada para nabi mereka. Misla qaulihim, pada perkataan yang semisal perkataan mereka orang kafir Makkah itu. Minta bukti. Minat ta'annuti, karena bangkang ya atau mukong ya, balelo, wa talabil ayati, dan meminta ayat. Nah, ada kesamaan dari orang kafir Quraisy, orang Yahudi dan Nasara itu dari segi tasyabahat qulubuhum, tasyabahat sama mirip qulubuhum apa hati-hati mereka, fil kufri dalam kekafiran, wal inadi dan membangkang atau inat itu mukong. Fihi, di dalam ini teman-teman, kata-kata tasyabahat qulubuhum ini tasliyatun sebagai penghibur, hiburan lin nabi kepada nabi. Maksudnya apa? Hiburan kepada nabi, bukan hanya kamu Muhammad, kata Allah, yang dibuat seperti itu. Nabi-nabi terdahulu itu ya sama seperti itu. Paham ya? Jadi mereka itu mukong, para kafir itu. Qad bayyannal ayati, sebenarnya itu bayyana sudah menerangkan siapa kami, al ayati kepada ayat-ayat, liqaumi yuqinun, dan itu hanya bermanfaat ayat walau liqaumi yuqinun untuk orang-orang yang meyakini. Seakan-akan ya teman-teman, walaupun manusia lainnya itu diterangkan ayatnya itu tidak ada gunanya karena mereka tidak meyakini. Jadi ayat menjadi terang itu, terang menderang itu bagi mereka yang meyakini sebenarnya. Bagi mereka yang tidak meyakini ya seperti angin lalu saja, seperti itu. Makanya di sini liqaumi yuqinun, seakan-akan ayat itu hanya diterangkan kepada orang yang meyakini. Ya'lamun, maksudnya orang ya'lamun yang mengetahui anna sesungguhnya apa ayat-ayat, ayatun itu ayat-ayat, fayu'minuna maka beriman, siapa mukinun, faktirahu ayatin, maka sebenarnya mengusulkan ada tanda-tanda atas kenabian Muhammad itu, ada semacam isyarat yang membuat mereka yakin itu, menginginkan seperti itu, maha besertanya adanya ayat itu, padahal sudah ada ayat yang turun, ta'an mutun, itu sebenarnya bentuk dari segi pembangkang. Itu bentuk pembangkangan sebenarnya, balelo istilahnya, bentuk dari segi balelonya atau mukong gitu ya. Ngini kata orang Madura, nih maya istilahnya, orang Madura ngini. Jadi makanya di sini bahasanya liqaumi yuqinun teman-teman. Seakan-akan jelasnya ayat itu hanya berfungsi dan hanya dirasakan bahwasanya itu benar-benar ayat gitu. Hanya orang yang meyakini saja. Inna sesungguhnya siapa kami arsalnaka mengutus siapa kami kepada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqqi dengan kebenaran, bil huda dengan petunjuk, basyiron pada sebagai pemberi kabar gembira, man kepada orang ajaba yang menjawab siapa man ilaihi kepada huda, bil jannati dengan surga, wa nadhiron dan sebagai penakut-nakut atau yang orang yang memberi kabar menakutkan, man kepada orang lam yajib yang tidak patuh, yang tidak menjawab siapa man ilaihi kepada huda, binari dengan api neraka, wala tus'alu dan kamu Muhammad la tus'alu tidak akan ditanya an ashabil jahim tentang para ahli neraka itu.
Ai an-nar, dahim itu maksudnya an-nar, ail kufar. Nabi Muhammad itu tidak akan ditanya tentang orang kufar itu. Malam yu'minu, selama mereka tidak beriman. Innama alaika, innama hanyalah alaika wajib kepada engkau Muhammad al-balaghu, adapun menyampaikan. Wa fi qiraatin bi jasmin, dan dalam satu qiraat bi jasmin, tus'al gitu ya. Tus'al, la tas'al maksudnya. Kamu jangan bertanya-tanya tentang keadaan orang kafir itu. Nahyan sebagai nahi. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu kata Allah diutus sebagai huda, sebagai pembawa al-haq atau petunjuk ya. Sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Ini fungsi Nabi Muhammad ya, basyiran wa nadhira. Dan kata Allah, kamu nanti Muhammad tidak usah tanggung jawab. Di akhirat nanti tidak ditanya tentang orang yang tidak beriman itu. Yang penting kamu sekarang ini adalah menyampaikan. Paham ya? Yang penting menyampaikan. Jangan pusing. Maksudnya gak usah membuat kamu terbebani seperti itu. Kalau kamu sudah, tapi ini kamu maksudnya dari Allah kepada Nabi Muhammad, bahasanya kamu ya. Kalau kita kan Anda. Kalau kamu sudah menyampaikan perintah Allah ya sudah, berarti sudah menyampaikan ini. Dan ini teman-teman seharusnya menjadi suasana hati setiap guru, suasana hati setiap misalnya kiai, pengajar, seharusnya seperti itu. Kenapa? Kalau terlalu menggebu-gebu, terlalu ambisi, ya bagus sih sebenarnya. Rasulullah itu harisun alaikum, sangat menggebu-gebu untuk membuat kalian itu dapat petunjuk. Harisun itu sangat ambisi istilahnya ya, haris itu. Tetapi gini, nanti janganlah itu semua menjadi beban pikiran sehingga kalau menjadi beban pikiran biasanya menjadi keras kita karena terlalu maksa gitu ya, menjadi tidak tenang gitu. Tapi ya tetap yang namanya capaian itu dalam pendidikan ya harus ada capaian itu, harus yang mencapai target standar pendidikan seperti itu. Tetapi nanti seumpama itu sudah sarana-sarana itu sudah kita lakukan semua, ya pasrah kepada Allah saja seperti itu. Yang penting menyampaikan. Oke, kita di sini kemarin belum diterangkan tentang tentang ayat innama amruhu wa idza qada amran itu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di sini sebenarnya kun fayakun ini bukan berarti Allah bicara kun lalu ada ya, seperti itu. Tetapi menunjukkan kun fayakun ini kan biasanya bainal kafi wan nun. Sesuatu yang terjadi dalam kehendak Allah itu jangka waktunya bainal kafi wan nun. Artinya apa? Sangat cepat. Seperti itu. Bainal kafi wan nun. Kun dan nun kan cepat sekali kan ya. Bainal kafi itu. Ini tujuannya untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Apapun itu yang terjadi, yang sesuatu yang diingini oleh Allah pasti terjadi. Jadi, tetapi gini teman-teman, coba lihat. Kun itu pakai fi'il amar, fayakun pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya zaman apa? Zaman hal dan zaman istiqbal. Ini menurut sebagian mufassir ya, terutama mufassir yang meneliti tentang alam ya, meneliti tentang sunnatullah. Ini mengindikasikan bahwasanya tetap berlaku yang namanya sunnatullah. Artinya apa? Ketika Allah itu menciptakan sesuatu bukan berarti bim salabim ya. Menciptakan suatu pasangan, Baim Wong jodoh dengan istrinya dan langsung jadi, ya enggak. Itu ada proses. Ada perkenalan, diajak sama temannya gitu ya. Terus akhirnya kenal seperti itu. Terus akhirnya tanya nomor HP, paham ya? Jadi tetap seperti itu. Ketika Allah menginginkan
eh, menciptakan Vivi, ya tidak langsung jadi bleng ada bim salabim Vivi langsung ada Vivi-nya, tidak. Itu prosesnya panjang. Orang tuanya nikah, ya kan ya. Terus apa? Ya produksi. Itu pun tidak langsung kan ya. Hamilnya masih 9 bulan. Seperti itu. Dan dikatakan di Al-Qur'an penciptaan langit dan bumi ini berapa? Berapa hari? 6 hari. 6 hari kan ya? 6 hari itu panjang. 6 hari itu panjang, teman-teman. Karena kenapa? Coba lebih sakti mana ya? Langsung menciptakan Vivi bleng gitu, dan menciptakan Vivi berdasarkan sunatullah, mengikuti sunatullah, hukum kausalitas. Lebih sakti mana? Skenarionya itu lebih jelimet mana? Lebih canggih mana? Pasti lebih canggih yang jelimet. Coba kalian nonton film yang langsung jadi, yang jahat langsung selesai terbunuh, ya sutradara cap apa kayak gini. Baru kalau itu benar-benar dramatisir, terus ikut andil banyak orang, terus akhirnya terbunuh yang antagonis itu, baru itu benar-benar hebat sutradaranya ini. Gak nyangka gitu kan ya kan ya. Gak nyangka akhirnya endingnya seperti ini kan gitu kan. Paham ya teman-teman? Jadi tetap walaupun kun fayakun itu seakan-akan bim salabim, ya benar bim salabim ya bisa Tuhan sebenarnya. Langsung jadi ya sangat bisa ya. Tetapi kalau langsung jadi itu sisi-sisi yang menunjukkan kemaha-telitian Tuhan dalam menciptakan itu ya, kemaha-telitian dan kemahajeliannya Tuhan itu dalam menciptakan tidak tampak di situ. Mungkin yang tampak itu sisi-sisi kekuasaan Tuhan yang langsung menjadikan sesuatu tampak mungkin ya. Paham ya teman? Cobalah saya ditakdir semuanya ingin dijadikan orang sukses. Itu kalau langsung jadi itu ya biasa. Tetapi kalau saya masih bekerja dulu terus menunggu ketemu dengan orang seperti itu, dan orangnya itu akhirnya lihat semangatnya saya jadi semangat juga, ikut andil ya orang banyak. Akhirnya ada orang juga yang masih modal ke saya. Akhirnya berapa banyak pihak yang ikut andil di situ. Berarti banyak makhluk ya, banyak makhluk yang ikut andil di dalam terjadinya saya jadi sukses itu. Itu lebih luar biasa ya. Jadi yang perlu kita pahami sebenarnya, kita yakini sunatullah itu, karena memang sunatullah itu ada, hukum kausalitas itu ada. Dan hukum kausalitas itu bukan, kalau bagi kita orang yang beriman, bukan terjadi dengan sendirinya ya, itu penciptaan Tuhan ya. Allah itu menciptakan kalau api bisa membakar, kalau air bisa menyegarkan ya, hukum kausalitas itu. Tapi itu ciptaan Allah, bukan terjadi dengan sendirinya. Seperti itu. Di Al-Quran jelas likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan menemukan, ini walan ya pakai lan, li sunnatillahi tabdila, pada sunnah Allah yang berubah. Pasti api sejak dulu membakar. Kalau terjadi api tidak membakar seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnatullah itu ciptaan Tuhan juga. Paham? Bukan ciptaan massa, kata orang, bukan ciptaan alam, bukan terjadi dengan sendirinya. Jadi teman-teman, adanya mukjizat yang melawan yang berbeda dengan sunnatullah itu, adanya karomah yang berbeda dengan sunnatullah itu, yang bim salabim itu, sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum kausalitas yang seakan-akan pasti itu menurut akal kita dan terjadi dengan sendirinya, itu sebenarnya masih dalam kendali Tuhan. Jadi makanya nanti teman-teman, ada yang menafsirkan ala lahul khalq wal amru. Ada penciptaan, ada alam amr dan alam khalq. Ini ada yang menafsirkan alam khalq itu alam yang seakan-akan oleh kita itu bisa kendalikan. Kalau saya pengen makan, saya makan kan ya. Saya pengen bicara, saya bicara. Saya pengen
Melihat fika ya bisa melihat fika. Ada alam amr. Alam amr itu apa? Alam yang di luar kendali kita. Seperti mengalirnya darah dalam tubuh kalian kehendaki apa tidak? Tidak tahu kan ya. Jantung yang berdetak itu kalian kehendaki apa tidak? Oh sudah, jantung saya tidak akan berdetak. Kan ada kan? Sesuatu yang padahal di dalam tubuh kita, tetapi di luar kendali kita. Itu ada yang mengatakan itu alam amr seperti itu. Nah, dan alam yang bisa dikendalikan itu namanya alam kholaq. Ada juga teman-teman alam amr. Ini kenapa kok saya menerangkan alam amr? Karena ini nih. Innama wa idza qada amron. Kalau di Yasin innama amruhu idza arada. Innama amruhu idza arada. Dan di Al-Qur'an dijelaskan Qulil ruhu min amri Rabbi, amr. Ya. Ada yang mengatakan teman-teman alam amr itu adalah alam yang selain alam kholq, yang selain alam ini, alam kasat mata ini. Termasuk alam amr adalah alam khoyal. Alam imajinasi itu termasuk alam amr paling rendah. Coba kalian ya teman-teman, ketika ingin menciptakan sesuatu, kalian sebenarnya pengen arsitek ya, kalian arsitek ingin menciptakan sebuah rumah. Ketika menginginkan rumah yang kalian inginkan, sudah jadi apa enggak di alam imajinasi kalian? Sudah jadi di dalam imajinasi. Sebenarnya kalian di dalam alam imajinasi sudah membuat file. Tetapi untuk menjadi nyata itu butuh proses. Kalau nggak ada uangnya bisa nggak? Kalau nggak ada tukangnya, nggak ada bahan-bahannya, paham? Tetapi kalau ini sudah jadi kalian semua ini ya, kalian semua ini sebenarnya alam amr kalian yang berupa alam imajinatif kalian itu bisa menciptakan sesuatu bimsalabim sebenarnya. Tetapi untuk menjadi nyata itu butuh proses yang harus mengikuti sunnatullah. Jadi kalian ya teman-teman, ketika suwan kepada kiai, yang kiai itu sudah makom kun fayakun istilahnya ya, makom yang dekat sekali dengan Allah sehingga dia itu oleh Allah diberi diberi keistimewaan, apa yang dia kehendaki tercapai karena kehendak dia bersamaan dengan kehendak Allah. Suwan kepada kiai yang terkenal dekat kepada Allah itu, kiai saya ingin punya anak. Oh iya ya cum, punya anak laki-laki. Nah, kadang-kadang ada yang kayak gitu kan ya. Orang yang sudah taraf imajinasinya sudah taraf imajinasi alam amr ya teman-teman ya. Sudah taraf pun anggaplah makom kun fayakun, tetapi pasti ya bukan seperti Allah ya, tetapi semacam diberi izin seperti itu. Dia itu di alam amr, sudah menciptakan file kalian punya anak. Makanya nanti setelah suwan itu barokahnya kayak itu kalian yang awalnya mandul itu yang karena ada ini moro-moro ketemu dokter yang lumayan bagus atau ketemu jamu. Memang butuh proses. Yang awalnya suaminya itu benihnya itu tidak produktif, tidak bagus, akhirnya dapat makanan, dapat rezeki banyak, akhirnya dapat makanan yang bernutrisi, akhirnya benihnya itu bagus, akhirnya bisa jadi anak. Terus seperti itu, akhirnya benar-benar punya anak. Itu adalah file yang dibentuk di alam amrnya seorang kiai itu yang menjadi nyata. Faham? Menjadi nyatanya fayakun sebenarnya teman-teman. Fayakun itu apa? Pakai fi'il mudhari, zaman istiqbal, mengikuti sunnatullah. Ada yang seperti itu, ada ya. Makanya nabi itu kan mustajab ya, karena para nabi berdoa. Si sahabat siapa itu yang jadi kaya, awalnya miskin, ya sudah kaya kamu, sebentar lagi ya kaya, karena nabi itu sudah di makom bainal kafi wan nun istilahnya, karena saking dekatnya dengan Allah. Itu manusianya, apalagi Allah ya teman. Jadi kalau kalian sudah di makom sering bersama alam amr kalian, apa alam amr kalian? Ruh kalian. Ruh itu kan Qulir ruhu min amri Rabbi. Yang kalian ikuti setiap harinya itu kemauan ruh. Apa kemauan ruh?
kemauan ruh itu selalu dekat dengan Allah, selalu ingat Allah. Ya tidak, ruh itu kan tidak makan, tidak minum. Kalian berpuasa dari dosa, tidak terlalu banyak makan. Yang setiap harinya selalu mengikuti keinginan ruh. Apa keinginan ruh? Selalu kangen kepada Allah, dan kalian kangen juga. Maka bisa seperti itu. Alam ruh kalian yang berupa alam amar itu bisa menciptakan yang seperti itu. Mencipta sebuah file yang langsung jadi, tetapi di alam sana ya. Tetapi itu teman-teman, nanti untuk menjadi nyata di alam eksternal ini ya harus mengikuti sunnatullah. Karena alam kholak itu mengikuti sunnatullah. Kalau alam amr kun fayakun. Makanya di Yasin itu diksinya gimana? Innama amruhu kan. Sesungguhnya itu bisa diartikan innama amruhu, sesungguhnya amr Allah, alam amr Allah, idza arada. Di situ arada itu fa'ilnya bisa merujuk ke amr itu. Bisa merujuk ke Allah juga. Arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya ya enggak apa-apa suhan kepada seorang wali yang sangat dekat kepada Allah, minta doa itu. Allah minta doa gini. Karena mereka itu sudah semacam ya, amr mereka atau ruh mereka itu semacam sudah sampai di makom atau mendekati makom bainal kafi wan nun ini. Seperti itu. Tetapi ini sebenarnya Tuhan ini ya yang seperti ini. Tapi orang-orang tertentu itu dapat izin oleh Tuhan untuk menciptakan di alam amr sesuatu yang jadi itu. Kalau khayalnya kalian teman-teman, imajinasi kalian karena keyakinannya kurang kuat kepada Allah, menciptakan file itu gak jadi-jadi. Kalian sebenarnya kan sudah menciptakan file ya. Dari sekarang sudah menciptakan file, suami saya ganteng gitu, saya lulus ini gitu kan ya. Tetapi itu bagus tetap. Kalau mengikuti kemarin teori law attraction itu ya itu bagus. Apa yang kalian pikirkan, pertanyaan saya kemarin itu. Kalau kalian berpikir positif terus, maka akan terjadi, itu akan digiring. Seperti itu. Kalau kalian yakin, semama saya nanti ini dapat pekerjaan, hidup saya itu mudah, pekerjaan saya, karir saya itu mudah. Dari sekarang sudah yakin. Ya nanti kalian mudah nanti. Alam itu seakan menggiring. Seperti itu. Makanya usahakan ya teman-teman, jangan suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah itu apa? Hidup dengan selalu berpikiran negatif. Seperti apa? Saya nanti orang seperti ini jadi apa? Saya walaupun sekolah S2 nanti jadi apa ya? Jangan. Kalian harus yakin orang yang punya ilmu itu pasti naik derajatnya. Paham? Yang awalnya semuanya leluhur ayahnya kuli semuanya, kalau kalian ditakdirkan oleh Allah itu punya ilmu, akhirnya bisa S1, bisa S2 dan lebih pintar dari orang tuanya, yakin saja itu. Ayahnya yang tidak sekolah saja bisa membiayai kalian untuk sampai S2, apalagi kalian yang punya ilmu. Kan janji Allah tegas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya yang kurang ilmu. Jangan khawatir. Saya teman-teman ya, saya sejak dulu itu menepis saya jadi apa. Ilmu saya ini berguna, tapi saya yakin pasti berguna. Saya sudah selesai S1 langsung S2. Padahal itu mengisi kengangguran, tetapi saya yakin ada gunanya nanti. Ternyata ada gunanya juga. Langsung diangkat dosen, langsung dengan S2 terima PNS gitu. Terus saya hampir S3. Pokoknya gitu. Pasti ada gunanya nanti. Gak usah mikir jadi apa seperti itu. Tugas kalian itu mencari ilmu. Jangan, tugasnya bukan memikirkan nanti ilmunya berguna apa tidak untuk kemakmuran kalian. Paham ya? Ya, itu kenapa kok saya bicara seperti ini teman-teman? Karena ini berhubungan dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Makanya para terapis yang menggunakan law attraction itu ya, law of attraction itu mengatakan memberi sugesti kepada pasiennya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Dalam minggu ini saya lulus ujian. Dalam minggu ini saya keterima bekerja. Itu yang
disuruh baca setiap harinya minimal 2 menit 3 menit gitu. Supaya apa? Supaya ada keyakinan. Nah, bagi saya itu adalah supaya membuat file. Supaya sudah ada file-nya itu benar-benar nyata file-nya itu. Nah, nanti kalau sudah ada file di alam amar itu, maka akan digiring. Itu tugasnya alam istilahnya ya. Tugasnya alam sekitar. Maksudnya tuh Allah ya maksudnya. Alam sekitar. Sunatullah itu yang menggiring nanti. Moro-moro seret kenal dengan orang. Oh ya, ayo ikut saya kerja. Ikut saya. Paham ya teman? Mau lulus. Kalian ternyata belajar tidak malas. Belajar yang untuk tes bekerja itu. Yang biasanya malas. Ya seperti itu. Karena ini berhubungan dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan ini bagus juga kalau kalian berdoa ya, menginginkan sesuatu yang luar biasa besar semua. Ini awali baca ini mengawali doa kalian seperti itu. Supaya tersugesti dalam kalian dan nanti ada keyakinan kepada Allah. Saya tidak setuju dengan terapi-terapi law attraction itu yang hanya tidak mengucap bismillah, tidak baca bismillah, tidak ikut mengandalkan Tuhan. Cukup seperti ini. Saya dalam minggu ini terima kerja. Cuma itu kan tidak ada bismillahnya. Saya tidak cocok. Jadi di situ tidak ada nilai-nilai spiritualnya. Yang bagus itu ya bareng supaya kita yakin kepada Allah. Apalagi kalian semuanya membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim itu kan ya. Itu kan kita tidak minta itu. Coba dalam Bismillahirrahmanirrahim la yasukul khairu illallah itu kan tidak minta. Tetapi itu mensugesti kita untuk ya yakin kepada Allah. Yakin ini teman-teman, kalau kalian nanti benar-benar sangat yakin, maka seakan-akan dalam tanda kutip ya, seakan-akan kalian sudah di level bainal kafi wan nun. Kun fayakun itu. Apa yang kalian kehendaki terjadi. Apa yang kalian kehendaki terjadi karena kalian sedang dekat dengan Allah. Kehendak kalian berbarengan dengan kehendak Allah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Harus ada yang tanya ini. Gak ada. Masih santri berarti, bukan maha santri. Kalau santri itu ya diam saja, kiainya cuma di pesantren-pesantren kalau nggak ada pertanyaan kan ya, karena santri. Kalau maha santri itu seharusnya nanya. Oke, sudah masih santri. Sallallahu yang fana ma'alimna ya alimuna ma'lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fidin Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dini Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.